Ayat yang ganjil dibacakan oleh bapak-bapak, yang genap dibacakan oleh ibu-ibu ya. Galatia 1 ayat 11 sampai 24. Ya, yang sudah ketemu siap? Baik, saudara. Ayat yang ganjil dibacakan oleh kaum pria dulu ya. Kita akan membaca sebentar. Kita akan membaca bersama-sama. 2, 3. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Ya. Sampai mana? 15. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakannya dia di antara bangsa-bangsa kepada Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kepas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah kutegaskan apa yang kutuliskan kepadamu ini benar. Aku tidak berdosa. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia. Tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa Ia yang dahulu menganiaya mereka sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Dan mereka memuliakan Allah karena aku. Baik saudara, kita sudah membacanya firman Tuhan yang terambil di dalam Galatia. Baik, ya kita sudah membaca di dalam Galatia, yaitu tentang apa saudara? Sore hari ini saya beri judul tema khotbah saya yaitu tentang dipilih sejak dalam kandungan. Dipilih sejak dalam kandungan. Baik saudara, Allah yang telah memilih aku sejak kandungan, di dalam kandungan ibuku. Di dalam Galatia 1 ayat 15 dikatakan demikian. Jadi Allah sudah memilih saudara dan saya sejak di dalam kandungan saudara. Wow, luar biasa ya saudara. Ya. Lalu di sini juga katakan apa? Apakah tujuannya Tuhan sih memanggil saudara dan saya? Apa tujuannya saudara kira-kira ya? Kita akan membahasnya di dalam perikop ini. Kita akan mengulasnya satu persatu. Yang pertama, tujuan Allah memilih saudara dan saya supaya apa saudara? Yaitu supaya kita bertobat dari segala dosa-dosa kita saudara ya. So coba dikatakan tadi Allah memilih kita sejak dari dalam kandungan ibu kita ya. Apakah ada di antara kita yang tidak pernah berbuat salah? Ada nggak kira-kira di antara kita? Nggak ada ya saudara, tidak ada. Alkitab katakan tidak ada yang benar, satu pun tidak. Nah coba, tidak ada yang benar, satu orang pun tidak. Artinya apa saudara? Kita semua orang berdosa saudara ya. Kita semua orang berdosa. Kita semua orang berdosa. Tapi oleh kasih karunia Allah yang begitu besar, coba saudara, luar biasa. Kita semua orang berdosa tadi. Ya, kita dipanggil untuk apa? Kita bertobat karena kasih anugerah Tuhan. Dia membebaskan kita dari segala dosa-dosa kita, saudara. Wah, luar biasa sekali, saudara. Kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Ya, karunia-Nya begitu luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Dengan kasih karunia, Yesus mengampuni segala dosa saudara dan saya. Dengan anugerah yang besar, Dia tidak memperhitungkan
segala keburukan kita, saudara. Yesus membayar lunas segala dosa kita di mana, saudara? Membayar dengan darahnya di kayu salib, saudara. Membayar dosa-dosa kita lunas di kayu salib. Coba, setelah kita diampuni, kita dihapus segala hutang dosa kita, maka ada satu tugas yang Tuhan ingin kita lakukan. Apa, saudara? Beritakan Injil. Ya, saudara, beritakan Injil. Ini satu, setelah saya renungkan itu, saudara, saya bilang sama anak saya, Brian, sekarang dia lagi skripsi di kuliahnya. Saya lagi merenung ya, terlintas dalam pikiran saya, kita sebagai manusia hidup mati-matian, kejar kekayaan, ya, supaya apa, saudara? Mau hidup senang, saudara, ya. Kita mau kejar sampai kerja siang malam cari uang. Ada orang sampai begitu, saudara. Siang malam banting tulang, begadang, ya. Kita lihat di sini kok Mami luar biasa sekali. Tapi Mami cinta Tuhan, puji Tuhan. Amin. Ya, jadi kemudian kita lihat ada orang yang bekerja sampai siang malam banting tulang. Untuk apa, saudara? Untuk kekayaan yang fana, saudara. Kekayaan yang fana. Saya renungkan. Coba kita lihat satu contoh yang ada di sini deh. Nggak usah jauh-jauh ya, saudara, ya. Di teman kita sendiri, Pak Neo, contohnya ya. Contohnya Pak Neo nih, yang dekat sama kita. Dia mengumpulkan harta begitu luar biasa, saudara, ya. Dia sampai kerja berat. Untuk apa, saudara? Mengumpulkan harta. Tapi apa ini, saudara? Apa dia menikmati? Hah? Tidak, saudara. Itu teman kita loh, yang ada di depan mata kita. Ya, kadang-kadang dia untuk makan aja dia sampai ngirit-ngirit. Ya, ngirit-ngirit. Padahal dia punya duit. Unitnya ada 5 apa di sini kalau nggak salah saya dengar, ya? Ada 5, saudara. Coba, keren nggak? Keren. Siapa yang punya unit lebih dari 5? Ada? Kontrak. Oke, Pak, saya minta minum. Bagus. Saya minta minum. Langsung firman aja. Kita lihat coba orang-orang yang begitu kerja luar biasa, ya. Sampai akhirnya dia pun juga tidak menikmati apa-apa, saudara. Begitu dia meninggal, hartanya ditinggal, tidak menikmati, bahkan menjadi bencana, saudara, bagi keluarganya. Tidak menjadi berkat, saudara, sampai terjadi permusuhan, ya, untuk merebutkan harta itu, saudara. Jadi begitu saya renungkan, saya bilang mana saya, Brian, memang kita harus kerja, sebenarnya. Ya, cari. Tuhan bilang kalau tidak kerja jangan makan. Nah, Tuhan bilang kalau mau kerja jangan makan. Ada ayatnya. Jadi Tuhan bilang katakan kerja. Nah, tapi kalau kita kerja hanya berorientasinya pada yang ada di bawah matahari, kita bilang, ya. Kita berorientasi hanya pada kehidupan duniawi aja untuk mengejar kekayaan duniawi. Ini udah ada contohnya, akan sia-sia, saudara. Akan sia-sia. Jadi saya bilang sama Brian, saya renungkan kalau kamu satu hari Tuhan pakai jadi hamba Tuhan, wah, saya senang sekali loh. Saya bangga. Saya bilang, Brian, saya lihat kamu juga ada panggilan Tuhan, saudara. Kamu begitu dipakai di gerejanya juga, di pelayanannya juga dia dipakai, ya, saudara. Jadi saya bilang kalau kamu satu hari jadi hamba Tuhan, saya sangat setuju, saya bilang. Karena apa? Menjadi seorang hamba Tuhan itu bukannya memikirkan perkara-perkara di dunia aja, saudara. Kita memikirkan yang nanti di sana, yang kekal, saudara, ya, yang kekal, yang pasti kita akan nikmati. Pasti nggak, saudara, kita nikmati? Pasti. Ketika kita dipanggil Tuhan, kita pulang ke rumah Bapa, kita sudah menabung di sana, saudara.
menabung yang kekal. Kalau kita dalam melayani Tuhan, kita bekerja di dalam Tuhan, kita sedang membangun rumah kita di surga nanti. Ya, saya bilang sama Brian, memang mengiring Tuhan itu gak gampang. Penderitaan pasti banyak, saya bilang. Kesukaran pasti banyak, tantangan pasti banyak. Tapi ingat, Tuhan katakan, aku besertamu. Haleluya. Wow, dahsyatnya saudara, itu jadi. Saya kok dengar itu kayak sampai kayak mau nangis itu saudara. Sebenarnya, nggak ada yang lebih baik gitu. Kalau saya renungkan Tuhan, iya Tuhan, mengiring Tuhan itu luar biasa saudara. Itu dari saya bilang sama Brian, kalau kamu panggil Tuhan, jalanin baik. Ya, saya percaya anak Tuhan tidak akan berkekurangan. Amin. Amin. Ya. Walaupun penderitaan banyak, ya, tapi Tuhan beserta kita, mengiringi kita. Ya, baik saudara. Lalu yang kedua saudara, kenapa Tuhan memilih saudara dan saya? Ya, karena begitu ada banyak orang di sekeliling kita saudara yang belum pernah mendengar nama Yesus. Ya, dia belum pernah mendengar nama Yesus. Siapa saudara? Bisa orang tua kita. Ada orang tua yang di sini belum terima Yesus? Ada nggak? Ada. Mertua saya belum lama baru terima Yesus. Wah, terima kasih Tuhan. Itu kerinduan saya. Tuhan berjanji, saya bilang, kalau satu orang diselamatkan, maka seluruh diselamatkan. Itu janji Tuhan. Saya pegang janji Tuhan. Walaupun kelihatannya tidak mungkin. Saya lihat papa mertua saya orangnya rada keras saudara. Ya, dia keras saudara. Asal diinjilin, dia membantah. Diinjilin, membantah saudara. Saya bilang, Tuhan, bagaimana lagi ya Tuhan ya, cara kita menginjili dia. Saya sudah beritakan kabar baik sama dia saudara, tapi kayaknya menolak gitu saudara. Tapi yang kita lakukan apa saudara? Kita gak berhenti berdoa, Tuhan saya percaya janjimu. Walaupun kelihatannya tidak mungkin Tuhan, saya percaya Papa mertua pasti dia diselamatkan. Karena semua anak-anaknya sudah terima Yesus, mak istrinya sudah terima Yesus. Saya percaya janji Tuhan pasti dia selamatkan. Akhirnya apa saudara? Walaupun dengan kadang-kadang frustasi, kadang-kadang ya, aduh si papa kok susah banget gitu ya bilanginnya. Tapi ternyata satu hari dia terima Yesus saudara. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Jangan segan-segan memberitakan kabar baik saudara. Itu gunanya saudara dipanggil. Saudara dan saya dipanggil, ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan. Tuhan tidak menciptakan kita asal jadi saudara. Ya, coba kalau kita pikir secara dewasa saudara, kita pikir secara dewasa. Ketika orang tua kita melakukan hubungan, ya saudara, itu ada berapa juta sel sperma ya yang masuk ke dalam rahim ibu kita. Jutaan, kalau menurut dokter itu bisa jutaan masuk ke dalam rahim ibu kita. Itu seperti apa saudara? Seperti orang yang sedang berlomba-lomba untuk menuju satu tujuan. Dia untuk mencari sel telur, ya, indung telur. Coba begitu jutaan kayak orang bertanding itu saudara. Bertanding dia, mencari sel telur saudara. Tapi begitu ada satu sel telur yang terpilih masuk ke dalam indung telur, semuanya mati katanya saudara. Menurut kedokteran. Ini suatu kejadian yang luar biasa saudara. Nah, satu sperma yang masuk ke dalam sel telur itu siapa saudara? Yaitu saudara dan saya. Ya, dari sekian juta peserta, kita pemenangnya saudara. Kita yang jadi saudara, kita yang dipilih. Dahsyat nggak saudara? Wah, amazing, luar biasa. Kejadian kita ini luar biasa. Kita adalah orang-orang spesial.
Kita orang pilihan. Katakan kiri kanan. Kamu orang pilihan. Kamu orang spesial. Wah, luar biasa saudara. Luar biasa. Jadi kita orang-orang pilihan. Kita sampai jadi hari ini saudara. Suatu rencana Tuhan. Tidak sembarangan kita ada di tempat ini saudara. Kita boleh ada di dunia, ada satu tujuan Tuhan. Luar biasa saudara. Jadi jangan pernah ada orang bilang begini, ya saya mah nggak bisa apa-apa, ya, saya nggak bisa apa-apa. Kok gitu Tuhan salah bikin dong, salah milih dong. Ya kalau dia bilang saya nggak ada artinya, gitu, bukan apa-apa. Gitu. Jadi yang salah siapa ya? Apa Tuhan salah? Mungkin nggak Tuhan salah? Tidak mungkin. Tidak mungkin saudara, Tuhan kita salah. Setiap ciptaan Tuhan itu pasti baik, saudara. Amin. Pasti baik. Jadi kalau kita memberitakan Injil Yesus, hidup kita sudah diampuni, kita dipulihkan, kita pakai hidup kita untuk apa? Memberitakan Injil. Jangan ngerumpi, saudara. Ya, ingat, jangan ngerumpi. Jangan ngomong yang tidak ada artinya. Ya, yang bikin ribut itu sampah. Ya, sampah membuat kita jadi emosi, membuat kita jadi bermusuhan satu dengan yang lain, membuat pertengkaran. Kira-kira berguna nggak saudara? Tidak berguna, tidak berguna. Tuhan begitu baik, sudah memulihkan kita, mengampuni dosa kita. Kita pakai dengan sia-sia gitu saudara. Wah, sedih banget ya. Tuhan punya rencana yang baik dalam hidup setiap kita, saudara. Enggak main-main, saudara. Jangan bilang saya nggak bisa apa-apa, karena kita tidak mau menggalinya, saudara. Ya, kita tidak mau menggalinya. Kayak ada orang yang kok dia ini ya senyumnya manis ya, cuma senyum manis doang jadi asal, saudara. Bisa kan? Bisa jadi asal. Padahal suaranya nggak bagus, saudara. Suaranya nggak bagus, tapi karena dia bilang, aduh saya nggak bisa nyanyi loh. Wih, tapi senyumnya bagus loh. Senyum, wah, bikin orang tuh kayak seneng ya gitu. Ya, akhirnya dia jadi asal, saudara. Bisa nggak? Bisa. Jadi nggak ada alasan bilang saya nggak bisa apa-apa. Nggak ada. Ya, nggak ada. Kita harus menjadi orang yang belajar dan tahu diri, saudara. Kenapa kita harus tahu diri, saudara? Tuhan sudah melunasi segala kekurangan kita, dosa kita, hutang dosa kita sudah dilunasi. Ya, hutang dosa kita sudah dilunasi. Kita harus jadi orang yang tahu diri. Ya, orang yang tahu diri dan berempati. Berempati artinya apa, saudara? Kalau kita melihat orang yang sedang susah, dalam kesusahan, kita harus berempati, saudara. Coba pikirkan, kalau saya jadi dia, itu namanya berempati. Ketika ada orang kesusahan, kita harus berempati. Kalau saya jadi pihak dia, bagaimana saya? Ya, saya pun juga perlu pertolongan. Ya, perlu ditolong, saudara. Itu namanya empati. Jadi kalau ada orang, kita melihat orang yang belum mengenal Yesus, kira-kira Alkitab katakan kalau orang yang tidak di dalam Yesus, dia akan apa, saudara? Binasa. Alkitab bilang binasa loh. Coba kira-kira kenapa saya jadi begitu? Tuhan, saya mau jadi penginjil, Tuhan. Saya mau jadi penginjil. Kenapa? Dalam hati saya, saudara, saya membayangkan. Coba saudara bayangkan. Kira-kira ini jurang, saudara, ya. Ini jurang. Nah, kita sudah tahu bahwa kalau kita ke sana
itu orang pasti akan jatuh, pasti masuk jurang, akan binasa. Nah, kita sudah tahu orang ke sana, bukan ke sana. Ya, kita sudah tahu ada orang berjalan. Begitu dia udah sampai di pinggir gini, kita melihat, kita mau diam, saudara? Apakah kita mau diam aja? Apakah kita mau panggil dia? Apa mau tarik dia, saudara? Ya, itu yang membuat hati saya, Tuhan, saya mau jadi pendiam. Saya mau kasih tahu kalau ada orang yang belum kenal Yesus, saya mau beritakan Yesus, karena di dalam Yesus ada keselamatan. Amin. Nah, saya bayangkan orang ini ada di pinggir jurang, saudara. Nah, kita harus berpikir begitu, saudara. Orang ini ada di pinggir jurang, apa yang kita harus berbuat? Mati-matian juga kita harus tarik dia, ya nggak, saudara? Kita harus tarik. Apakah kita diam aja? Ya urusan dia deh, biarin dia aja. Hei, ingat, kita nih nggak layak sebenarnya, tapi karena kasih Tuhan yang luar biasa, Tuhan membersihkan kita, menyelamatkan kita. Ya, kita ada di tempat ini, kita menjadi orang percaya. Bukan saya percaya karena ada orang yang memberitakan kepada kita. Amin. Ya, karena ada orang yang kasih tahu kita, udah ke gereja belum? Udah terima Yesus belum? Ya, saya dikasih tahu orang. Jadi saya jadi orang Kristen. Tuhan pakai orang kasih tahu saya, dan saya menerima. Tuhan, saya terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Ya. Nah, sekarang Tuhan memakai kita yang udah menjadi orang anak Tuhan. Tuhan ingin memakai kita untuk apa? Untuk juga menjaga orang yang belum mengenal Dia. Nah itu, ya. Jadi Tuhan memanggil kita bukan memilih kita, bukan nggak ada artinya. Biar malam ini mata kita dibukakan. Kita harus menjadi orang yang tahu diri, ya, tahu berempati dengan orang lain. Nggak bisa masa bodoh. Kalau ada yang kesukaran, ada yang kesulitan, apa yang bisa kita bantu, saudara? Ya. Nggak bisa bantu uang, kita bantu nasihat. Nggak bisa bantu nasihat, kita berdoa, saudara. Ya, bantu nggak selama dengan uang, saudara. Ya, dengan memberitahukan dia, menasehati itu sudah membantu, saudara. Ya, memberi kelegaan kepada orang yang sedang kesusahan. Itulah cara Tuhan memanggil saudara dan saya. Ya. Kita pergi, mari saudara, kita pergi memberitakan Injil Yesus, supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan buat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan. Singkirkan sapa-sapa, ya, ngomongan-ngomongan yang tidak baik kita singkirkan. Saya memandang Tuhan, saya mau mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Saya mau melayani Tuhan. Saya mau memberitakan Injil Tuhan, biar banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, saudara, kita akan baca juga di ayat 23. Yang sudah temu tolong dibacakan. Ayat 23. Tolong bacakan. Ayat 23 ya. Mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Wah, coba dikatakan di sini. Mereka hanya mendengar bahwa yang dahulu menganiaya mereka sekarang memberitakan iman, ya, yang pernah hendak dibinasakan. Saudara, ya, mungkin masa lalu kita kelam. Ya, ini yang tahu hanya saudara dan Tuhan. Ya, mungkin masa lalu kita kelam. Ya, masa lalu kita buruk. Ya, masa lalu kita buruk. Mungkin orang nggak tahu, saudara.